pokoknya setiap hari deh. Besok aku mau kontrol lagi, nggak tahu berat badannya lagi naik atau enggaknya, naiknya seberapa gitu. Takutnya kan naiknya cuman 2 kilo 3 kilo, itu tuh yang bikin aku kepikiran tuh. Kalau misalnya naiknya cuma 2 kilo 3 kilo, dikasih waktu cuma 2 bulan, paling cuma 5 kilo. Hitung aja kalau misalnya 1,5 ditambah 5 jadi 2 kilo doang. Nah, katanya paling berat kecil bayi itu 2,8 kilonya dari mana dong? Makanya aku di sini harus juga sering-sering makan ini. Terus juga, tapi walaupun kita disuruh makan es, minum es, kita lihat dulu ya yang ada yang minuman yang es gitu, yang ternyata kemarin aku beli, ternyata itu nggak boleh buat bumil, bahaya katanya sih, dalamnya ada pemanis gitu. Pokoknya ada bacaannya. Untungnya aku dibilangin sama tukang warungnya kan. Nah terus juga, tapi jangan kalau udah gede bayinya nggak usah minum es krim, malah ngecilin gitu. Nggak usah gede-gede sih sebenarnya, kalau tapi terserah kalian, sekuatnya kalian. Tapi aku sih maunya normal aja, kekecilan enggak, kegedean juga enggak. Jadi tapi ada untungnya juga sih. Untungnya disuruhnya kayak minum-minum yang enak gini, kayak es krim kan aku suka kan. Coba kalau misalnya kayak disuruh minum jamu gitu, sumpah aku tuh bener-bener kalau masalah jamu tuh nggak banget deh. Tapi kalian kalau misalnya, pokoknya ingat kalau lihat tergantung kondisi janin kalian. Kalau misalnya sudah berat badannya normal, nggak usah banyak minum es krim. Malah kalau misalnya usianya normal, bayinya berat badannya normal, terus juga usia kandungannya udah tua, itu ya nggak usah makan es. Takutnya tambah gede bayinya, gede di dalam perut. Lebih baik kita nanti guys, assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Ayu Andri. Sebelum kalian tonton videonya lebih lanjut, kalian boleh tekan tombol subscribe terlebih dahulu guys. Ingat, subscribe itu gratis. Oke, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian, ini adalah es krim. Nah, kita sambil makan sambil ngobrol aja ya. Ini es krim Pedal Pop, ini cornetto. Karena aku dibeliin cornetto sebenarnya sekotak, tapi aku segini aja ya, karena aku sering makan es krim. Pakai tangan-tanganan ya guys. Bismillah. Oh iya, kenapa aku buat konten makan es krim? Karena aku itu disuruh banyak makan coklat, es krim, es-esan pokoknya gitu. Karena usia kandungan aku 7 bulan itu, bayinya itu masih 1,5. Nah, karena aku harus banyak makan es krim agar supaya bayi aku gede. Jadi kemarin katanya kalau misal lahiran itu, bayi itu paling kecil itu 2,8. Sedangkan aku nih halo guys, ternyata ribet juga ngomong sambil makan tuh.
Nah, katanya kalau misalnya lahiran itu, bayi itu tidak boleh, paling kecil banget itu 2,8. Sedangkan aku pasti usia kandungan 7 bulan, berat badan bayi aku baru 1,5. Otomatis di usia 7 bulan aja 1,5. Berarti aku dikasih waktu cuma 2 bulan lagi nih. Harus naikin, suruh sekitar 2 kiloan. Dari mana aku dapetin? Sedangkan setiap bulannya itu bayi aku cuma berat badannya naiknya cuma 2 kilo atau 3 kilo. Misalnya kita dikasih waktu 2 bulan, paling juga naik 5 kilo. 5 kilo berarti itu karena baru 2 kilo. 8 kilonya itu kita dapetin dari mana? Nah, kepikiran kan, kalau tidak misalnya di bawah 2,8, kata dokternya dipasukin ke ruang inkubator. Makanya di sini suami aku rajin-rajin beliin es krim. Katanya sih banyak yang nyaranin kalau misalnya minum es krim itu, es krim coklat-coklatan, pokoknya yang kayak gitu, es-esan dah, itu bisa bikin cepet naik berat badan bayi. Makanya aku setiap hari itu dianjurin makan es krim. Makanya suami aku ini dia beliin sebenarnya dari kemarin setiap hari sih, cuma karena aku makan mulu. Nah, jadi buat kalian itu perhatikan kalau misalnya sedang hamil itu, perhatikan berat badan juga, berat badan bayi juga, bukan hanya berat badan kita. Berat badan kita sih enggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu berat badan bayi. Tapi guys, kegedean juga itu juga enggak baik. Kegedean juga masuk ruang inkubator, kekecilan juga masuk ruang inkubator. Jadi ya setengahnya aja lah, jangan gede-gede. Apalagi kalau normal, mentok-mentok banget itu pokoknya paling kecil banget katanya 2,8 itu. Nah, karena aku pengen normal juga, jadi juga nggak boleh gede-gede juga, nggak usah gede-gede juga sih, biar nanti gedenya di luar aja, tapi kecil juga jangan. Jadi kita mentok banget lah 2,8 agar supaya tidak masuk ruang inkubator. Makanya nih aku disuruh makanin es krim mulu, minum es krim mulu, terus juga alpukat campur es, campur susu, pokoknya setiap hari deh. Besok aku mau kontrol lagi, nggak tahu berat badannya lagi naik atau enggaknya, naiknya seberapa gitu. Takutnya kan naiknya cuman 2 kilo, 3 kilo. Itu tuh yang bikin aku kepikiran tuh. Kalau misalnya naiknya cuma 2 kilo, 3 kilo, dikasih waktu cuma 2 bulan, paling cuma 5 kilo. Hitung aja kalau misalnya 1,5 ditambah 5 jadi 2 kilo doang. Nah, katanya paling berat kecil bayi itu 2,8. 8 kilonya dari mana dong? Makanya aku di sini harus juga sering-sering makan ini. Terus juga, tapi walaupun kita disuruh makan es, minum es, kita lihat dulu ya yang ada yang minuman yang es gitu, yang ternyata kemarin aku beli, ternyata itu nggak boleh buat bumil, bahaya katanya sih, dalamnya ada pemanis-manis gitu. Pokoknya ada bacaannya, untungnya aku dibilangin sama tukang warungnya kan. Nah, terus juga tapi jangan kalau udah gede bayinya nggak usah minum es krim, malah ngecilin gitu, nggak usah gede-gede sih sebenarnya kalau, tapi terserah kalian, sekuatnya kalian. Tapi aku sih maunya normal aja, kekecilan enggak, kegedean juga enggak. Jadi tapi ada untungnya juga sih. Untungnya disuruhnya kayak minum-minum yang enak gini, kayak es krim kan aku suka kan. Coba kalau misalnya kayak disuruh minum jamu gitu, sumpah aku tuh bener-bener kalau masalah jamu tuh nggak banget deh.
Tapi kalian kalau misalnya, pokoknya ingat kalau lihat tergantung kondisi janin kalian. Kalau misalnya sudah berat badannya normal, nggak usah banyak-banyak minum es krim. Malah kalau misalnya usianya normal, bayinya berat badannya normal, terus juga usia kandungannya udah tua, itu ya nggak usah minum, makan es, takutnya tambah gede bayinya, gede di dalam perut. Lebih baik kita nanti pas besarinnya di luar aja gitu. Jadi suami aku tuh sampai rela-relain, dia tengah malam ngajakin beli ke Alfamart. Aku sih ya hitung-hitung lah ya, kita jalan-jalan tengah malam sama suami, pacaran lah. Dia beliin cuma buat aku doang ya, dia sendiri nggak makan. Karena apalagi aku kan anak pertama ya, apa namanya, baru kali ini kan ibaratnya kita lagi masa anak pertama tuh anak-anak yang paling ditunggu-tunggu gitu buat para orang tua. Cornetto itu kayak ada coklat-coklatnya gitu guys, jadi emang lagi disuruh-suruhnya memperbanyak makan coklat sama es. Makanya mudah-mudahan si berat badannya besok pas di usia kandungannya sudah bulannya 2,8, mudah-mudahan. Jadi pas kurang enggak, aku maunya kurang enggak, lebih enggak. Kalau kelebihan, kalau kayak di atas 3 kilo, di atas 4 kilo, wah soal aku normal, aku takut juga sih. Kecuali sesar, aku maunya normal. Sebenarnya di kulkas masih ada. Ternyata tuh hamil itu nggak semudah yang dibayangkan. Kenapa aku bilang nggak semudah? Karena dari mulai mengandung aja ibu itu udah banyak keluhan dulu. Banyak keluhan yang dialami oleh ibu hamil. Kayak usia kandungan muda pasti yang mabok-mabok. Udah nggak mabok pasti tuanya. Kita ngecek semuanya harus baik, semuanya bagus, semuanya. Ada di USG kan, tentunya di USG. USG itu penting banget guys, ternyata bener-bener. Apalagi kalian kalau bisa, kalau lagi hamil itu USG itu setiap bulan atau setiap kontrol. Sekarang aku usia kandungan aku 8 bulan, jadi kontrol aku 2 bulan sekali, 2 minggu sekali. Biasanya kan sebulan sekali, ini sekarang 2 minggu sekali. Bisa kalau udah 9 bulan seminggu sekali. Nah perlu banget, wajib banget kalian itu buat USG, karena tahu kalau misalnya USG itu kayak kalian tahu nih bagus, detak jantungnya bagus enggak, ada kelainan enggak. Ternyata itu harus penting banget guys. Kalian tuh jangan anggap sepele banget, karena itu nanti kan buat itu kita juga ya, buat hati kita. Makanya kita harus perhatiin ada kelainan enggak. Alhamdulillah aku kemarin bayinya sehat, tidak ada kelainan apa-apa.
jantungnya sehat, semuanya normal, cuma berat badannya aja sih. Oke, ini aja ya, aku sharing ke kalian tentang memperbesar bayi dengan cara minum es krim. Pokoknya ya, kalau usia kandungan kalian sudah beratnya sudah pas, nggak usah segala minumin es krim, nggak usah segala minum es, nggak perlu, karena udah cukup. Ngapain memperbesar, nanti aja lebih baik perbesar ke anak kitanya pas di luar aja. Oke, cukup sekian, terima kasih, assalamualaikum.